Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Perkembangan Ilmu Abad Modern dan pengaruhnya terhadap dunia keislaman dan tokoh-tokohnya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Bisa kita artikan di sini sejarah itu adalah suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografisnya yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Maka dari itu, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan secara mudah, di sini telah dilakukan elaborasi dan klasifikasi atau pembagian-pembagian secara garis besarnya. Berikut pembagian garis besarnya dari masing-masing periode atau secara perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Secara garis besar, Amsal Bakhtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu menjadi 4 periode. Yang pertama, periode pada zaman Yunani kuno. Yang kedua, pada zaman Islam. Yang ketiga, pada zaman Renaissance modern. George Emily menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi. Jadi di sini mudahnya sejarah itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang pada masa lampau yang terjadi pada sekarang dan masa depan. Terus di sini kita pelajari pengetahuan modern terhadap dunia Islam. Kata modern di sini merupakan serangkaian proses guna mencapai kemodernan atau modernitas. Maka modernitas adalah suatu pencapaian kondisi sosial budaya sebagai hasil satu transformasi sosiostruktural yang dapat mengejawantahkan apa yang dinamakan kemajuan hidup dan kehidupan manusia, masyarakat, dan bangsa. Modernitas pada manusia tampak pada nilai spirit, sedangkan pada masyarakat akan tampak pada institusi atau organisasi maupun kontrol sosial, dan pada bangsa yang akan terbuhul dalam taraf penyejarahan serta kadar eksistensi dalam konsistennya dengan bangsa lain di dunia. Pandangan dunia modern Islam terhadap ilmu, yaitu Islam tidak bertolak belakang secara menyeluruh dengan ilmu pengetahuan di Barat. Ada segi-segi tertentu yang merupakan titik persamaan dan perbedaannya. Titik persamaan di antara keduanya yaitu sama-sama menunjukkan bahwa keberadaannya diterima secara universal. Sedangkan tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang berpengaruh dalam perkembangan di dunia Islam, yang pertama ada Ibnu Sina 1980 sampai 1037. Ibnu Sina di sini merupakan ilmuwan muslim dunia yang terpopuler dan yang salah satunya berkontribusi besar di bidang kedokteran. Tidak hanya di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga mempelajari bidang teologi dan matematika, sehingga tidak mengherankan apabila beliau pada usia 16 tahun sudah menjadi pusat perhatian para dokter pada zamannya. Yang kedua ada Al-Khawarizmi, ya, dia adalah salah satu ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia. Beliau sering dikenal sebagai salah satu ilmuwan yang berkontribusi besar di salah satu bidang matematika, geografi, dan astronomi. Salah satu penemuan besar dari Al-Khawarizmi adalah ia menciptakan pemakaian
dan Tangen dalam pendidikan trigonometri dan astronomi. Tidak hanya itu, beliau juga ahli di bidang yang lain seperti falsafah, aritmatika, musik, geometri, sejarah Islam, dan ilmu. Yang kedua ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir pada tahun 1332 Hijriah sampai 1406. Beliau sangat dikenal sebagai ilmuwan Islam pada bidang sejarawan dan sosiologi Islam. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Pemikiran-pemikiran yang luar biasa hingga karyanya di bidang sosial Islam kini terus dikembangkan menjadi karya yang monumental. Yang kedua ada Jabir bin Hayyan. Ia merupakan sosok ilmuwan muslim besar yang disebut sebagai the father of modern cemetery. Beliau adalah salah satu ilmuwan muslim yang terpopuler di bidang kimia, fisika, formasi yang telah mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang ada pada saat itu. Dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Beberapa penemuan-penemuannya di bidang kimia yang telah menjadi dasar bagi berkembangnya ilmu kimia modern saat ini. Tidak hanya itu, Jabir bin Hayyan juga dapat mengaplikasikan pengetahuannya di bidang kimia ke dalam proses pembuatan logam dan besi. Al-Zahrawi. Yang kelima ada Al-Zahrawi, yaitu sosok ilmuwan muslim yang terkenal. Beliau adalah seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Hingga kini karya-karya dan pemikirannya dijadikan kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. Beliau juga merupakan keturunan Arab Ansor yang menetap di Spanyol. Al-Zahrawi juga dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang paling jenius di zamannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Insya Allah penjelasan saya sedikit tapi bisa dimengerti dari penjelasannya. Pertama tentang apa sih itu sejarah, terus ini apa pengaruhnya ilmu terhadap dunia modern, pengaruhnya pengetahuan modern terhadap dunia Islam. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.